Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami untuk membicarakan masalah kehidupan kita bersama. Sekarang judulnya apa? Judulnya adalah tentang hidup mulia dan bisa dinikmati. Bagaimana hidup supaya hidup dalam kemuliaan, tapi juga bisa kita nikmati kemuliaan itu. Ada pertanyaan, sebetulnya dalam kehidupan ini siapa dan apa yang paling mulia? Siapa dan apa yang paling mulia? Jawabannya adalah, tentunya manusia. Karena manusia itu dimuliakan Allah. Allah memuliakan manusia dalam kehidupan ini. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua manusia itu mulia? Apa semua manusia itu mulia? Ternyata jawabnya tidak. Kalau begitu siapa di antara manusia ini yang mulia? Di antara manusia yang mulia adalah manusia yang mempunyai hati. Mempunyai hati. Iya, kan semua manusia mempunyai hati. Apa semua manusia yang punya hati itu mulia? Jawabannya lagi-lagi tidak. Tidak semua manusia sudah menjadi manusia dan punya hati mulia, tidak. Tapi hati itu hati yang mempunyai keyakinan hidup. Hati yang beriman, itulah mulia. Masih dikejar pertanyaan berikutnya. Apa sudah jadi manusia, punya hati dan beriman sudah mulia? Jawabnya lagi-lagi tidak. Terus siapa gerangan? Manusia yang punya hati dan beriman masih juga belum mulia. Jawabannya adalah hanya manusia yang punya hati, hatinya beriman dan beramal. Begitu. Jadi kuncinya itu amal. Yes, betul, orang yang beramal. Tapi pertanyaan masih dikejar terus. Apa sudah jadi manusia, punya hati, hatinya beriman dan punya amal, itu tetap mesti mulia? Jawabannya lagi-lagi tidak. Belum tentu. Kalau begitu siapa gerangan? Sebetulnya orang yang mempunyai hati, beriman dan beramal tetap tidak mulia. Terus siapa yang mulia? Yang dia hidupnya penuh dengan kemuliaan? Jawabannya sederhana. Ada yang tahu? Adalah orang yang menjalani hidup dan beramal itu dengan penuh keikhlasan. Jadi intinya adalah pada keikhlasan. Jadi orang sudah jadi manusia, punya hati, punya iman, punya amal, tetapi satu lagi, yaitu ikhlas. Jadi menjalani hidup dengan segala aktivitas kegiatannya dalam beramal itu ikhlas. Karena ikhlas itu akan membersihkan dari kekotoran dalam hati kita ini. Kita berbuat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang mencipta kita semua. Jadi ininya ikhlas. Ikhlas adalah kunci agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, dan hanya dengan ikhlas itu kita bisa menikmati kehidupan. Karena ikhlas, dia dijauhkan dari semua jenis keluh kesah. Dia tidak punya kesempatan untuk berkeluh kesah karena dia menjalani hidup ikhlas. Dan ikhlas itu temannya syukur, dia penuh dengan kesyukuran, dia ikhlas, dia sabar. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang hati kita itu kita penuhi, kita tumbuhkan iman dalam hati kita, dan dengan iman itu kita mau berbuat yang terbaik, beramal, hidup berguna, dan kita menjalani hidup dengan penuh ikhlasan. Tentunya kita penuh dengan kesabaran dan kita dengan penuh kesyukuran, karena sebagai ibarat roda, suatu saat senang, suatu tidak. Pada hari kita diberi kesenangan, sesuatu yang melegakan, kita bersyukur, kenikmatan, dan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, menjauh dari Allah SWT, kita harus sabar. Kita kembali kepada Allah dengan syukur dan kita jalani hidup dengan ikhlas. Hanya dengan ikhlaslah kita insya Allah hidup akan penuh dengan kemuliaan dan tentunya dengan kenikmatan.
Sebagaimana firman Allah, wa ma umilu ila liya'budullah mukhlisina lahuddin. Allah tidak memerintahkan pada kita dengan bermacam perintah yang neko-neko, yang macam-macam, semata-mata hanya untuk menjalani hidup dengan penuh ikhlas, menjalani hidup dengan penuh ikhlasan. Saya kira itu kuncinya adalah hidup dengan ikhlas, hidup dengan amal soleh, kita lakukan dengan ikhlas. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan hidup bisa kita nikmati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.